Jadi saya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendapat berita Jepang telah dikalahkan oleh Sekutu. Akan begitu untuk menuntut kemauan kalian. Kami tidak mengancammu, Bung. Kami hanya ingin yang terbaik untuk bangsa ini. Bukan untuk mengamankan Anda menjadi untuk menghindari pengaruh Jepang. Kalau semua dari Maaf, sekarang waktunya bukan. Selamat sore Bung Hatta. Bu Suta. Selamat sore Bu Suta. Silakan duduk. Baik Bung. Ada apa Bu Suta? Jadi saya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendapat berita Jepang telah dikalahkan oleh Sekutu. Bukannya stasiun radio di Indonesia telah disadap oleh Jepang Bu? Saya mendengar lewat radio gelap yang saya miliki sendiri. Berarti kan berita yang bagus Bu. Ya benar Bu. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Bu? Dan saya ada usulan bahwa kemerdekaan ini tidak ada campur tangan PPKI. Memangnya kenapa Bu? Saya khawatir kemerdekaan Indonesia ini dicap oleh Sekutu sebagai buatan Jepang. Baik kalau gitu. Tapi saya tidak bisa mengusulkannya sendiri. Bagaimana kalau kita bergabung bersama saja Bu? Baiklah kalau gitu. Mari Bu. Permisi. Selamat sore Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Silakan duduk. Ada apa kalian datang ke rumahku? Apakah Bu sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Ya, saya sudah mendengar. Tapi saya belum sepenuhnya percaya tentang berita tersebut. Enggak dong. Apakah kita bisa mempercepat proklamasi kemerdekaan tanpa adanya campur tangan PPKI? Saya rasa tidak bisa. Dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Tapi jika kita tidak secepatnya memproklamasikan, maka kemerdekaan kita akan terhambat. Saya tetap pada pendapat semula, Bung Syahrir. Baiklah kalau gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Dari dari kanan. Ada apa sih di bawah? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno, Bu, karena ada urusan sangat penting sekali. Iya, kebetulan Bapak juga lagi berbincang dengan Bung Hatta dan Bung Ahmad. Tunggu sebentar ya. Baik, Bu, kami tunggu. Selamat malam, Bu. Silakan, Bu. Adakah kalian berdua mencariku? Bung, bagaimanapun juga malam ini kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu pasti akan dilakukan, tetapi kita harus menunggu sidang PPKI dulu. Saya mengusulkan untuk kita menunggu sikap Jepang yang menyajikan kemerdekaan kita. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Jika Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, kami para pemuda akan segera bertindak. Jadi, kalian mengancamku, pantang bagiku untuk menuntut kemauan kalian. Kami tidak mengancammu, Bung. Kami hanya ingin yang terbaik untuk bangsa ini. Ini leherku, kau boleh penggal kepalaku, kau boleh membunuhku, tetapi jangan dikira apa dapat dipaksa untuk menghadap pertumpahan yang sia-sia hanya karena hendak menjalankan sesuatu menurut kemauan kalian. Sudah hentikan perdebatan ini Bu Karno. Tidaklah. Sebaiknya kita mencari pemimpin lain untuk mengatasi kehendak kalian berdua. Baiklah, kalau itu mau Bung berdua. Kami tidak ingin menanggung jika besok terjadi sesuatu apabila proklamasi belum diumumkan. Baiklah, kita buka pertemuan pada tengah malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda pada malam hari ini bagaimana cara agar golongan tua meyakinkan golongan tua supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita asingkan saja Pak Karno dan Bung Hatta? Apa alasannya? Karena agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Tapi kita asingkan mana? Menurut saya, kita asingkan saja ke Rengas Dengklok. Apa alasannya memilih tempat tersebut? Karena menurut saya letaknya lebih dekat dengan Jakarta dan letaknya sangat strategis menurut perhitungan militer. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Oke, karena keputusan sudah bulat, mari kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Oke.
Baiklah, karena saya sudah merasa lelah dan ngantuk, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam, Bu. Malam, kenapa kau malam mencari saya? Saya ditugaskan untuk mengamankan Anda ke Taiwan untuk menghindari pengaruh Jepang. Kalau semenjak dari mana? Maaf, sekarang waktunya bukan untuk berdebat. Mari ikut saya. Baik, tunggu sebentar. Ada bapak kok ribut sekali di depan? Para pemuda, Bu, meminta kita untuk menurutnya keluar kota. Bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita ikutin aja para anak mau mereka. Baik. Jadi, apa yang kalian kehendaki? Kami tetap menginginkan kemerdekaan secepatnya tanpa cabut tangan Jepang dulu. Kalian tidak bisa memaksa kehendak kalian seenaknya. Biarkan kami rapatkan di sidang PPKI. Tidak bisa. Kami menolak. Itu sama aja pemberian kemerdekaan oleh Jepang. Jadi, kalian mau menantangku? Hah? Kalian terlalu gegabah. Naif. Tidak seperti itu, Bung. Sekali lagi ini adalah kesempatan emas buat kita. Bisakah Anda mengatakan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang kami terima jika mengatakan Anda menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Saya akan menjamin proklamasi akan diadakan besok 17 Agustus 1945. Apakah Anda bisa menjadinya? Ya, saya akan menjaminnya dengan nyawa saya. Baiklah, saya akan mengatakan Anda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ikut saya. Ada apa di sini? Bung, saya telah mendapatkan informasi bahwa Jepang telah menyerah secara resmi. Situasi sekarang vacuum of power. Jika situasi seperti ini, maka kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus segera kembali ke Jakarta, Bung. Saya telah menjamin kepada pemuda mengenai proklamasi. Jika demikian situasinya, kita harus segera membicarakan proklamasi kemerdekaan secepat-cepatnya. Lalu, di mana tempat yang aman untuk meneruskan proklamasi? Menurut saya tempat yang aman ada di rumah Laksamana Medan. Dia adalah teman baik saya dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, beliau juga salah seorang perwira angkatan laut. Di sana keamanan kita akan terjaga. Saya setuju. Selamat malam, Tuan. Malam, ada perlu apa? Kalian kesini apa? Ada masalah? Maaf Tuan, mungkin kami ingin mengganggu waktu istirahat Anda. Apakah Anda mengizinkan kami untuk memakai rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi? Silakan memakai lantai 1 ruang makan dan saya akan menunggu di lantai 2. Lalu, bagaimana dengan para pemuda ini, Tuan? Biarkan mereka menunggu di teras depan. Baiklah, tetap di sini. Baiklah kalau begitu, biasanya akan menulis. Bagaimana konteks proklamasi kita buat saya singkat. Saya setuju dengan usul Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat dengan teks Piagam Jakarta, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Saya masih ingat kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau begitu. Bung Hatta, ditambahkan. Bagaimana kalau kalimat kedua proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain bisa diarahkan dengan seksama dan dalam tempo singkat-singkat. Baiklah, sudah sahkan kalau begitu. Apakah kalian setuju dengan rumusan ini? Setuju. Baiklah Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini berdasarkan tulisan tangan saya. Baik, Bung. Nih, Bung, sudah selesai. Naskahnya akan bersifat autentik jika sudah ditandatangani. Baiklah saudara-saudara, teks ini kita akan tandatangani secara bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang ada di Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukannya Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja, tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Kami semua setuju. Baik. Lalu, di mana tempat pembacaan teks proklamasi ini? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan, karena akan ada kemungkinan besar gangguan dari Jepang.
Bagaimana kalau dalam rumah saya pada pukul 10 pagi? Setuju. Lia, tolong perbanyak teks ini. Siap, Bung. Saudara, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, merdeka! Indonesia sejak dulu Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan. Saya Muhammad Rizky Asid sebagai Soekarno. Halo, saya Zahman Kasal Sabila, saya sebagai Fatmawati, dan ini pemeran tambahan bernama Guntur. Nama saya Maludan Bawazir, peran saya sebagai Muhammad Hatta. Hadit Alfian berperan sebagai Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh. Saya Muhammad Faras Arzak Sahari sebagai Sultan Syahrir. Perkenalkan, saya Nisrina Nadifa Nur Aziza sebagai Wikana. Saya Putri Ainurliani sebagai Darwis. Nama saya Kesha Rizkia sebagai Sayuti Malik dan Subeno. Saya Rana Alisa sebagai Singgi. Farita Fauzia Salma sebagai Soekarno. Saya Nazo Kurutulaini sebagai Maeda dan Bem Dia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.